Halo para handai taulan penontonku yang setia, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan berbahagia. Kita kembali lagi di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo dan masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita akan kembali membacakan peruntungan zodiak untuk kalian untuk bulan Mei 2020. Dan aspek yang akan gue bacakan di sini adalah karir, percintaan, serta tips untuk surviving this month untuk zodiak kalian. Jadi seperti yang kalian tahu, mungkin memang kondisi di luar sana masih agak challenging, ditambah lagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bagi para penontonku yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Meskipun mungkin dalam kondisi karantina ini kita jadi nggak makan ya, jadi bosan, oke? Tenang aja, gue akan masukin juga dalam reading ini tips untuk surviving this month buat zodiak kalian. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate ke kalian, bisa juga nggak terlalu resonate. Kalau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue ada di bawah, di deskripsi. Dan terakhir sebelum kita masuk ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian menunjukkan support kalian dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di video ini. Thank you banget, itu adalah bentuk support yang tak ternilai harganya untuk gue, thank you. Kayaknya udah gak sabar nih untuk masuk ke readingnya, jadi kita langsung aja masuk ke readingnya, of course. Sebagai zodiak yang paling banyak viewsnya bulan lalu, lagi-lagi gue akan melakukan apresiasi untuk kalian para Aries, karena kalian adalah yang paling keren deh. Kalian viewsnya paling tinggi bulan kemarin, oke? Jadi kalian dapat giliran pertama untuk monthly reading ini. Kita akan mulai untuk para Aries dari percintaannya dulu kali ya. Oke. Ternyata sudah 5. Kartu pertama, as you can see, kalian dapatnya Death. Jangan takut dulu. It might be good news for you. Terus Five of Swords, Wheel of Fortune, Judgment, and Justice. Oke. Untuk kalian para Aries ya, untuk love life-nya, untuk percintaan yang di bulan Mei ini, banyak hal yang menarik di sini. Kayaknya memang temanya untuk kalian di bulan Mei ini adalah it's time to let go. Kayak gitu. Ini ditunjukin dari kartu Death di sini, dari Five of Swords di sini, dari Judgment di sini. Memang it's about time. Jadi yang gue rasakan di sini, terutama dari kartu Wheel of Fortune, memang ada sebuah connection dalam hidup kalian yang memang ini udah berlangsung sekian lama. Jadi bisa jadi kalian dekat sama orang, atau bisa jadi memang ini kalian punya hubungan ya, emang pacaran emang apa gitu sama orang ini. Intinya di sini yang gue lihat kalian punya sebuah hubungan dengan orang ini, and it's been going on for quite some time. Tapi kayaknya connection ini memang nggak fulfilling buat kalian. Ada hal-hal dari koneksi ini yang bikin kalian jadi mempertanyakan diri kalian sendiri. Jadi yang gue lihat rasanya sih sebenarnya mungkin kalian sayang sama orang ini, mungkin kalian care sama orang ini, tapi dampak yang dia bawa ke dalam hidup kalian jadinya tuh kurang bagus gitu, jadinya agak negatif. Dan yang gue lihat di sini dari kartu Five of Swords, kalian udah coba kasih kesempatan berkali-kali untuk connection ini, kayak this person does this and does that, tapi kalian coba ngelihat bahwa kayak mungkin over time ini akan berubah, mungkin sering berjalannya waktu hal akan berubah, dan kayak mungkin pada saat itu kondisinya yang tidak mendukung apa segala macam, kayak you're giving this person and this connection too much excuses gitu. Kayak padahal dalam menjalani connection ini kalian sendiri tuh ngerasa berat mungkin, atau benar-benar challenging, atau kayak ini nggak semulus itu, nggak semudah itu, dan capek sebenarnya kalian. Tapi ada certain things-nya. Jadi gini, tipikalnya Aries memang mereka kalau udah maju mereka pantang mundur, kayak gitu ya.
Jadi di sini memang kalian ngerasanya gue nggak mau nyerah, gue nggak mau berhenti di tengah jalan. Jadi lo stay untuk waktu yang cukup lama dalam hubungan ini. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita kalau gue boleh jujur gitu ya, kalau gue lihat dari kartu kayak nggak membahagiakan juga buat kalian. Banyak hal yang emang malah membuat kalian mempertanyakan connection ini, mempertanyakan diri kalian sendiri, apakah arahnya ke sini ke sana, kayak jadi banyak tanda tanya dalam hidup kalian kayak gitu. Dan itu berat buat kalian, sehingga yang gue lihat untuk bulan Mei ini percintaan kalian arahnya lebih ke you finally let this connection go. Akhirnya perlahan-lahan kalian benar-benar melihat bahwa kayak oke, gue mau bertahan selama apapun dalam connection ini, nggak ada returnnya buat gue, nggak ada imbal baliknya buat gue. Kita bukannya hitung-hitungan ya, kita bukannya mau coba kayak give and take, tapi lebih ke ya buat apa kita buang-buang energi pada sesuatu yang ujung-ujungnya nggak membawa manfaat buat kita, malah cenderung memberatkan kita dan bikin kita pusing. Oke, jadi memang untuk di bulan Mei ini gue nggak melihat adanya new things that come into your life, mungkin new love kayak atau kayak orang baru segala macam. Di sini nggak kelihatan, di sini justru cenderung melepaskan seseorang. Mungkin gini, mungkin kayak yang gue bilang ya, hubungan kalian mungkin gak jelas, gak ada labelnya, deket doang. Dan kayak ya lo tau gak sih tipikal hubungan-hubungan zaman now yang kayak kita gak ada komitmen tapi lo punya gue ya, kan gak jelas kan cuy. Nah, atau sebenarnya kalian naksir aja sama ini orang. Makanya dari tadi gue bilang memang it's not just letting someone go, but it's also letting the connection go gitu. Kayak maksudnya oke, connection ini nggak berjalan sesuai dengan rencana, connection ini nggak berjalan mulus dan ternyata malah membawa dampak yang lebih buruk ke hidup gue. Jadi memang dilepaskan gitu. Mungkin orangnya udah pergi dari kapan tahu. Ini kita bisa bicara juga soal moving on from someone. Mungkin kalian udah putus dari kapan tahu, cuman hatinya masih buat orang itu. Nah, untuk di bulan Mei ini kalian mulai, yang gue lihat ya, kalian mulai perlahan-lahan bisa melepaskan memori soal orang ini, bisa melepaskan harapan kalian terhadap orang ini, dan bisa melepaskan itu sih harapan sih, karena ya hope kills man kayak gitu. Jadi dan ini sebenarnya kenapa kita bisa sampai ke titik ini adalah karena ini ada judgment and justice di sini. Judgment and justice ini bicara soal aksi reaksi, ini bicara soal konsekuensi. Jadi ini adalah akumulasi dari apa yang terjadi selama ini gitu. Yang gue memang selama ini memang connectionnya nggak memberikan dampak yang baik. Jadi pada akhirnya ya pasti lo akan lepasin kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya ini nggak berjalan secara natural buat lo, kayak kalau secara natural kan berarti oke, tiba-tiba aja lo kepikiran untuk kayak oh ya ini udah nggak terasa sakit lagi untuk mikirin orang ini, oh ini udah nggak terasa berat lagi untuk melepaskan orang ini. Itu kan terjadi secara natural. Kalaupun ini nggak terjadi secara natural, lo memang kalau dari kartu di sini untuk di bulan Mei ini untuk percintaan lo didorong untuk melepaskan, karena ini Five of Swords di sini lebih membicarakan soal pick your battle. Lo harus pilih apakah memang ini sepadan dengan energi yang lo keluarkan, apakah ini semua sepadan dengan resource yang lo keluarkan gitu. Seperti yang gue bilang, sejauh ini kelihatannya memang ini nggak menghasilkan return yang setimpal. Jadi kayak ini mungkin menakutkan dengan adanya kartu death di sini, tapi lo harus berani putusin, lo harus berani keluarin orang ini atau connection ini dari hidup lo, agar sesuatu yang lebih worth it bisa masuk dalam hidup lo. Lo harus memberikan ruang kayak gitu loh. Jadi itu yang gue rasain dari reading ini ya. Kayak ini mungkin memang suatu hal yang major buat kalian, karena di sini as you can see di sini dari 5 kartu ada 4 kartu major arcana. Jadi this might be major thing for you. Ini satu hal yang besar dan signifikan buat lo. Tapi it needs to be done. Gitu. Ini emang harus terjadi, ini harus dilakukan. Karena kalau enggak, it will weigh you down.
ini akan ngeberatin langkah lo ke depannya. Jadi ciptakan ruang agar yang baik untuk lo bisa masuk ke dalam hidup lo, kayak gitu. Itu untuk percintaannya Aries di bulan Mei. Oke, kita akan lanjut ke karirnya Aries di bulan Mei. Untuk di bulan Mei ini karirnya, gimana sih karirnya kalian para Aries? Kartu pertama adalah Nine of Wands. Kartu kedua adalah Ace of Swords. Kartu ketiga adalah Six of Pentacles, Page of Cups, dan Six of Cups. Oke. Untuk karirnya Aries di sini, satu-satunya masalah yang gue lihat adalah ini. Oke, dari kartu Nine of Wands. Karena ini adalah kartu, sebenarnya ini bukan masalah yang mutlak salah nih lo gitu, enggak juga. Cuman memang di sini yang gue lihat ya, kartu ini tuh memang menggambarkan tentang kehati-hatian dan kayak precaution sih sebenarnya. Jadi kayak dalam memandang sebuah hal, bisa jadi lo bener-bener kayak skeptis banget, atau malah bisa jadi lu sangat defensif gitu. You're protecting something gitu. Nah, jangan sampai yang lu protect di sini adalah hal yang salah. Bisa jadi lu malah melindungi insecurity lo. Oke? Jadi bicara soal karir, yang gue lihat sebenarnya di bulan Mei ini, you have a chance to explore yourself, yang berkaitan dengan karir ya. Lo bisa melakukan eksplorasi, lo bisa mencoba melihat dari perspektif yang lain, yang berbeda, kayak gitu. Dan memang ada kesempatannya untuk lo berfokus pada hal tersebut, padahal ya emang lo explore ini nih. Cuman jangan sampai membiarkan dia nih, si skeptis dan insecure ini, itu menghalangi langkah lo, kayak gitu loh. Yang gue lihat di sini, there's a lot on your mind gitu, yang mana emang ini tuh bisa nggak sih dijalanin, ini bisa nggak sih dilanjutin, ini tuh ada hasilnya nggak sih, ini tuh akan ada returnnya nggak sih buat gue, kayak gitu. Padahal sebenarnya deep down you know, ini kayak when we talk about how we feel about this particular opportunity, lo tuh sebenarnya seneng dengan kesempatan yang lo bisa explore ini, kesempatan baru yang bisa lo explore ini, lo sebenarnya seneng banget. Dan kayak ada sisi di mana lo ngerasa it's a bit nostalgic. Bisa jadi you used to do these things, entah itu pas zamannya lo sekolah kayak, atau di masa kecil lo kayak lo biasa ngeliat kayak ginian, atau kayak mungkin zamannya lo kuliah dulu, ini tuh kondisi ideal pekerjaan lo, kayak gitu-gitu loh. Ini memang benar-benar ada kesan nostalgic di sini, dan ini bikin lo happy. Eksplorasi ini ya, mungkin gini, kalau misalnya kita bicara karir, ketika misalnya kita udah bekerja di sebuah korporat gitu ya, mereka kan punya sistem kerja yang udah established, yang udah kayak gitu-gitu aja. Jadi cenderung mungkin di kantor-kantor tertentu, mungkin pekerjaan lo cenderung monoton, kayak oh ya udah ini kayak gitu. Within the first 2 years gitu, lo mungkin udah mempelajari semua hal yang perlu dipelajari di bidang kerja lo, kayak gitu. Mungkin akan jauh berbeda ketimbang ketika lo kuliah, lo eksplorasi, mencoba ini itu, dan perasaan seru itu yang menjadi nostalgic. Nah, lo tuh you have the chance to experience that again di bulan Mei ini, kayak gitu.
Nah, dan sebenarnya mau ini ke depannya berlanjut atau enggak, di sini yang sebenarnya lebih gue tekankan dan lebih gue dorong untuk lo lakukan adalah enjoy the moment dan give your all gitu loh. Lo bener-bener kayak ini mumpung ada kesempatannya, lo harus nikmatin karena lo seneng gitu. Jangan kepikiran skeptis yang gue gak tau ini apa yang lo pikirin cuy. Kenapa lo insecure, kenapa lo kayak takut, kenapa lo jadi defensif, kenapa lo kayak begini gitu kan. Gue gak tahu kenapa lo kayak gitu. Cuman jangan sampai ini menghalangi lo untuk bersenang-senang dalam pekerjaan lo, dalam karir lo kayak gitu. Karena gini, gue nggak melihat di sini ada indikasi langsung bahwa kayak oke, ini bisa tumbuh menjadi sesuatu yang bagus gitu, atau oke, ini hanya sementara. Itu tuh nggak jelas. Artinya kayak chance lo 50-50 di sini. Apakah hal yang lo bisa explore dan lo nikmatin ini setelah bulan Mei itu bisa lo lanjutin kayak menjadi suatu project yang lebih besar, yang asik nih, yang kayak oke, gue bisa fokus di sini, atau kayak oh ternyata cuman sementara aja. Either way, you have to learn to enjoy the moment kayak gitu. Lo harus bisa untuk nikmatin momennya, nikmatin mumpung lo bisa bersenang-senang di pekerjaan lo. Mungkin biasanya lo jenuh sama pekerjaan lo nggak suka sama pekerjaan lo. Ini ada momen dimana kayak oke, for once gue gak ngerasa terpaksa untuk melakukan pekerjaan gue gitu. You have to learn to enjoy that. Kita gak usah mikir terlalu jauh ini arahnya kemana ya. Ini karena ini segala-galanya yang menghalangi diri lo nih, si kartu yang gue tutup ini. Oke, belajar jujur sama diri sendiri. Kalau kata Ace of Swords, lo harus belajar untuk jujur sama diri lo sendiri, karena chance ini tuh emang God given. Ini diberikan sama Tuhan, diberikan sama semesta, bahwa kayak oke, lo ketemu nih chance kayak gini, oke, dimanfaatin sebaik-baiknya. Meskipun kayak mesti gini deh, ini tuh ibaratnya lo mau nanam pohon mangga, oke, lo udah beli nih bibit mangga, terus lo tanam, sukses apa enggak lah. Sukses atau enggaknya itu kan tergantung gimana lo ngerawatnya, tergantung gimana lo put effort di dalam situ. Nah, lo tuh sekarang lagi proses menanam si pohon mangga itu. Effort lo tuh dituntut sebenarnya di sini untuk kayak lokasi yang terbaik segala macam. Siapa tahu nanti ini berbuah. Nah, ketika ini sukses berbuah gitu ya, lo kan seneng ya. Dan prosesnya lo sebenarnya enjoy, kayak lo tuh sebenarnya seneng berkebun gitu misalnya. Cuman di sini yang lo pikirin adalah, aduh gue ngapain ya nanam pohon mangga? Nah, emang gue mau jadi petani mangga gitu? Ya enggak cuy, coba aja tanam aja dulu. Mau lo abis itu jadi petani mangga kek, mau enggak kek, ya terserah. Yang penting lo tanam dulu, lo lihat hasilnya berbuah. Karena gini, ini tuh lebih dari sekedar hal-hal yang pragmatis gitu loh. Jangan menjadi pragmatis dalam hal ini, karena ada hal-hal yang memang kita nggak bisa ukur dengan uang. Seperti fulfillment, itu kita emang bisa ukur dengan uang? Nggak juga. Mungkin lo dengan menanam pohon mangga itu memakan waktu dan tenaga lo, dan mungkin secara monetary gitu ya, secara uang mungkin gak ada returnnya sama sekali. Cuman lo punya kepuasan dan lo punya rasa bangga. Oh, gue berhasil nih nanam pohon mangga ini sampai dia berbuah dan buahnya manis. Berbuah sampai buahnya manis itu adalah effort lo gitu. Itu yang patut dihargai gitu. Lo harus belajar untuk menghargai sisi itunya juga gitu. Jadi ini untuk reading karirnya kalian. Kalau misalnya memang ada opportunity ini, manfaatin aja sebaik-baiknya. Learn to have fun. Tanamlah pohon mangga itu dengan sukacita. Oke? Kita akan lanjut ke tips buat kalian surviving this month. Kartu yang tadi yang loncat itu ada Eight of Pentacles,
Oke. Di kartu pertama tadi ada Eight of Pentacles untuk tipsnya ya. Kemudian ada The Moon, Ten of Swords, Seven of Wands, and The Emperor. Oke. Ini berkaitan dengan placement kalian. Oke, karena ini untuk kalian para Aries, ini kartunya Aries. Bisa kalian lihat Emperor ini kartunya Aries, ada remnya di sini ya. Kartunya Aries memang. Surviving this month. Sebenarnya, kalau yang dari gue ketahui ya, Aries itu tuh punya sisi sensitif dalamnya. Oke. Sisi sensitif, sisi vulnerable-nya yang emang bener-bener lo gak bakal nyangka deh dengan eksteriornya Aries yang bisa jadi dia sangat bersemangat, bisa jadi dia cowokan, bisa jadi dia galak kayak gitu. Pokoknya eksteriornya Aries tuh kurang lebih sebenarnya fire banget deh. Dan lo akan cenderung kaget untuk melihat bahwa di bawah topeng ya, enggak bukan topeng sih, di bawah eksteriornya, di bawah kulitnya yang tebal itu, terlihat tebal itu ya, sebenarnya dalamnya tuh sangat-sangat marshmallow gitu Aries itu. Jadi memang untuk this month gue ngeliat kalian memang rasa ada sebuah challenge, dimana ini untuk kartu Ten of Swords di sini. Gue ngeliat bahwa kok nggak bisa diambil. Nah, gue ngeliat bahwa memang ada certain things yang kalian pikirin secara berlebihan dan emang kalian jadi ngerasanya tuh kayak ekstra banget. Jadi ibaratnya tuh gini, ini lo nih orang ini nih lo berdarah kan nih. Sebenarnya ini kan ada 10 pedang yang nusuk. Sebenarnya mungkin yang nusuk lo cuma 1 pedang gitu. Cuman you feel bener-bener apa itu istilahnya ya, ekstra banget gitu loh, yang lo rasain tuh bener-bener ekstra banget cuy. Padahal sebenarnya mungkin cuma 1 pedang, lebay aja, nggak lebay sih, cuma kayak maksud gue you feel what you feel and it's real, perasaan lo tuh valid. Cuman lo harus tahu sebenarnya aslinya tuh cuma 1 pedang gitu loh. Yang penting lo sendiri tahu gitu. Nextnya adalah lo figure out kenapa yang 1 pedang ini bisa terasa seperti 10 pedang kayak gitu loh. Ada certain things yang emang lo ngerasain emang ekstra banget, dan mungkin you feel like lowest low, kalian ngerasa di titik terendah kalian. Dan di sini gue ngeliat juga di kartu Seven of Wands ini bicara soal torn apart, dimana mungkin ada 2 hal yang kalian tuh moral dilema gitu loh. Gue harus pilih yang mana ya cuy, gue harus pilih yang mana ya, gue harus menangin yang mana ya. Kalau gue pilih yang ini ntar yang ini kenapa, kalau gue pilih yang sisi yang satunya yang ini kenapa gitu loh. Jadi benar-benar kalian berada dalam sebuah dilema, kalian mencoba menyatukan 2 hal yang mungkin susah untuk disatuin gitu. Dan ini mungkin alasannya kenapa kesini, it takes a toll on your body, on your mind gitu. Ini mulai jadi beban buat pikiran kalian dan badan kalian, dan kayak semangat kalian, itu yang paling bahaya kayak gitu, geng. Jadi kartu The Moon di sini menunjukkan bahwa ini hal-hal ini mungkin adalah hal-hal yang sebenarnya kalian tahu ada, tapi kalian nganggapnya kayak nggak ada gitu, kayak semacam dipendem aja gitu loh, kayak hep gitu, dipendem. Oke? Karena The Moon di sini memang sebenarnya melambangkan suatu hal yang tersembunyi kayak gitu. Mungkin bukan tersembunyi dari diri kalian, tapi kalian menyembunyikan dari diri kalian sendiri. Oke? Ini dibuka dulu The Moon-nya. Ini bicara soal subconscious, soal emotions. Jadi menyembunyikan hal ini mungkin learn behavior gitu ya, kayak kalian terbiasa untuk tidak menunjukkan reaksi, kalian mungkin terbiasa untuk tidak menunjukkan rasa sedih kalian, emosi kalian yang lebih dalam lagi. Karena kayak di sini memang yang kalian tuh kalau misalnya ada sesuatu kalian bereaksi sih, memang kayak menunjukkan oke, gue nggak suka apa segala macam. Tapi berbeda apa yang kalian tunjukin di luar itu sama yang kalian rasakan itu sebenarnya ini lebih deep lagi, dan ini yang mungkin kalian belum resolve sama diri kalian sendiri.
Oke, especially during this hard time. Jadi kayak ruang gerak kalian terbatas. Biasanya mungkin coping mechanism kalian misalnya keluar rumah apa segala macam, ini sekarang nggak bisa. Jadi kayak it's kinda stressful for you. Oke, ada emang hal-hal yang kayak kalian ngerasa gue harus nyatuin ini semua, gue harus jadi lemnya ini semua, tapi ini nggak bisa, gue capek gitu. Itu mungkin perasaan kalian kayak gitu, ya. Gimana sih solusinya? Tipsnya di sini adalah, tipsnya sebenarnya ada di sini, keluar sisi Ariesnya. Apa tuh sisi Ariesnya? Sisi Ariesnya adalah sisi yang punya drive yang tinggi. Oke, Aries tuh kalau misalnya udah ngelakuin sesuatu, there's no stopping them. Kayak Aries tuh apa sih? Aries tuh bukan banteng sih, rem tuh apa ya? Dia tuh hewan itu lah ya, si rem itu kambing gunung, bukan kambing gunung, itu Capricorn. But anyway, si hewannya Aries itu, ya, kayak kalau dia udah ngegas gitu, mau lu bisa ngehalau gitu, lu paling lu diseruduk doang cuy gitu. Keluarin sisi Ariesnya. Tapi sebelum kita ngegas, kita harus punya lane-nya dulu nih. Di sini fokusnya mau kemana. Jadi memang tipsnya untuk surviving this month adalah, ini kan mengganggu kalian secara emosional, ya, permasalahannya mengganggu kalian secara emosional. Jadi tipsnya adalah kalian bikin priority. Kayak kalian bikin priority, kalau mungkin kalian juga bisa bikin rutin apa yang sebenarnya perlu untuk gue lakukan terlebih dahulu, mana yang menjadi prioritas utama, mana yang harus gue dahulukan, seperti itu. Dan fokus setelah itu, gue lakuin yang ini dulu, yang itu dulu, ini will solve itself kok, tenang aja, selama kalian punya fokus gitu. Jadi punya fokus ini kan berarti kalian punya rencana yang jelas, punya prioritas yang jelas, terus kalian fokus sama hal itu, kemudian tinggal ngegas aja nih, keluarin sisi Aries kalian yang memang benar-benar there's no stopping you kalau udah mau sesuatu. Oke, itu jadi tips kalian untuk surviving bulan Mei 2020 ya, Aries. Baiklah kawan-kawanku sekalian, demikian reading untuk zodiak kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Again, jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa dilihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue juga akan sangat berterima kasih jika kalian support gue dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah. That's all for today. Thank you and have a nice day.